berada di Stadion Kelabat Manado dan saat ini tengah dilakukan proses seleksi Sulut United Football Academy. Informasi yang kami peroleh bahwa ada sekitar sedikitnya 60 anak dan remaja yang mengikuti seleksi yang digelar oleh Akademi Sepak Bola Sulut United, dan ini sudah memasuki sesi game ball, artinya seksi permainan yang diikuti oleh peserta seleksi. Jadi anak-anak yang mengikuti seleksi ini dipersilakan untuk dalam game tanding permainan 11 melawan 11, dan dalam permainan ini dipantau oleh tim seleksi. Hasil pantauan kami saat ini bahwa tim kepelatihan dari Sulut United turut berada di stadion dipimpin oleh pelatih kiper, yaitu mantan kiper timnas Indonesia Jendri Pitoy. Jadi Tribuners, untuk seleksi Sulut United Football Academy ini dipimpin langsung oleh pelatih Sulut United, Ricky Nelson. Ini Ricky Nelson memantau langsung pelaksanaan seleksi. Jadi nanti teman-teman, mereka para peserta seleksi, anak-anak dan remaja yang dinyatakan lolos nantinya berhak untuk ikut dalam program Sulut United Football Academy. Jadi program ini merupakan pembinaan pemain-pemain muda atau bibit-bibit pesepak bola muda yang digagas oleh klub kebanggaan warga Sulawesi Utara, yaitu Sulut United. Setelah proses seleksi dari informasi yang kami dapatkan berlangsung dalam beberapa tahap. Jadi bukan hanya berlangsung hari ini, tapi nanti juga ada tahapan lainnya. Karena untuk hari pertama saja ini, untuk tahap pertama ini diikuti oleh 61 pemain. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama, setelah kita dengan manajemen, ya saya membantu dari sisi teknis kepelatihannya, kita mencoba untuk segera meluncing latihan. Kita sebut sebenarnya latihan perdana plus seleksi ya, karena memang saya bicara bahwa ini perlu dikenalkan dulu ke orang tua, ke masyarakat, bahwa beginilah yang akan kita bangun. Bahwa tidak hanya masalah datang main terus kita pilih-pilih pemain, enggak, tapi kita berusaha untuk pemain tersebut dapat sesuatu lewat latihan yang kita kasih. Jadi tidak hanya dia datang terus seleksi, tapi kita mau para pelatih juga sampaikan ke mereka bahwa ini teknisnya passing harus begini, dribbling harus begini. Jadi ada sesuatu yang kita sampaikan kepada anak. Karena ini bicara pembinaan, ini tidak bicara soal hasil hari ini menang dan kalah, tidak. Kita bicara pembinaan 5 tahun ke depan. Termasuk memang tadi kita juga ada melihat beberapa pelatih yang kita kasih kesempatan untuk melatih yang nantinya akan jadi pelatih Supanya. Jadi sekaligus untuk seleksi tim pelatih juga. Jadi itu, targetnya berapa pemain itu yang disasar itu? Kalau dilihat dari kompetisi yang nanti ada, saya sudah bicara manajemen. PSSI baru merilis kemarin bahwa itu di usia atau di level Asprof itu surat U17 dan surat ke-15 dan 13. Nah, ini yang harus kita komunikasikan dengan pihak Asprof, apakah 3 usia ini jalan atau tidak. Karena ini bersangkut paut dengan kita juga, karena latihan tanpa kompetisi juga ya lucu juga ya, nggak ada. Jadi rencana kita mau menyesuaikan kondisi kompetisi. Jadi kalau misalnya 3 ini 17, 15 sama 13 mungkin akan di situ, plus kita tambah yang di bawah 10 tahun. Jadi mungkin 4 sampai 5 kategori usia. Jadi terus jumlah pemain yang seleksi mungkin di sekitar dari seluruh usia mungkin sekitar 11 sampai ya 15 pemain. Tapi campur-campur, ada yang 17, ada yang 14, ada yang 13. Nah, jadi
Misalkan satu kategori usia mungkin ada 3-4 pemain yang beasiswa, yang lain mungkin lebih ke masuk dari bayaran atau dari mendaftar seperti apa. Jadi ada kombinasi lah. Tapi dengan harapannya nanti kalau misalnya levelnya lebih tinggi, kita lihat situasi nanti, kita bisa juga full pemainnya semua ada biaya buat penginapan dan makan dan segala macam. Nah itu yang akan dipikirkan ke depan. Nah, tapi sementara ini dulu yang disepakati untuk dijalankan. Total peserta berapa, Coach? Yang sudah seleksi? Tadi 61, besok masih 61, hari Rabu sekitar 25 anak yang di bawah 12 tahun. 200? Ya, hampir 150 sampai 180. Mudah-mudahan sampai 200. Dari tadi pemain tadi apa sudah ada 1-2 orang? Pasti dong ada. Beberapa yang menonjol, kita lihat, wah ini lumayan bagus. Pose tubuhnya bagus. Karena kalau kita bicara nanti kita mau target ke nasional, misalnya Suratin nasional kan postur sangat menunjang. Bahwa persaingan di luar kan ya pemain-pemain Jawa Timur, pemain Jakarta itu kan posturnya bagus-bagus dan lebih kuat. Jadi kita harus prepare latihannya. Kalau ada potensi soal postur mereka bagus, punya skill bagus. Dan memang tadi beberapa kan anak-anak tidak hanya dari Manado ya, mereka ada dari Ternate datang, ada dari Papua juga datang gitu. Memang ada di sini gitu. Tapi bagi saya ya nggak apa-apa. Siapa yang ada di sini kita ya mungkin dibantu para media untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua agar ini momennya. Karena jujur saya berdasarkan yang lalu Persma, Persmin, Bolmong kan tidak pernah ada. Nah ini kita sama-sama bangun. Karena inilah Sulut United akan kuat kalau punya akademi, itu aja kuncinya. Karena nanti 5 tahun ke depan pemainnya harapnya dari sini semua. Gitu. Harapannya itu karena gitu. Oke, Siap. terima kasih. Terima kasih Ini banyak. Coach. Bang.